Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa nahnu lahu abidun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari yang berbahagia ini kita telah berada di tempat yang sangat mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid, di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Di dalamnya berkumpul orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan sementara waktu berbagai macam aktivitas kehidupan mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, izinkan khatib mengajak kepada kita semua untuk merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian tadi juga pada surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mensifati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diingatkan setiap pekan, setiap Jumat oleh para khatib kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita berupaya merenungkan ayat-ayat Allah ini, semoga kita bisa mengambil kemanfaatan yang besar dari pertemuan sepekan sekali ini di setiap hari Jumat.
Semoga Allah senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah kokohkan keimanan kita dan Allah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan berada di sekitar mata air. Jadi Allah menggambarkan surga itu dengan sebuah kondisi yang sangat menyenangkan dan disukai oleh manusia. Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air. Ya. Kalau kita berada di sekitar puncak misalnya, maka kita akan menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya, apa yang ada di sana begitu indah kita pandang. Ya, air mengalir dengan jernih, kemudian pepohonan yang menghiasi suasana gunung, dan itu adalah gambaran yang Allah berikan ketika Allah memberikan gambaran tentang surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lanjutannya, akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka, oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan disediakan surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka diperkenankan untuk mengambil apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka kehendaki. Setiap ada dalam hati kita keinginan terhadap sesuatu, maka ketika itu juga Allah telah menyediakan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan disediakan fasilitas kehidupan yang luar biasa di akhirat nanti, tentu ada sifat-sifat yang harus mereka miliki, yang harus kita miliki bersama. Allah mengatakan bahwasanya mereka yang akan mendapatkan surga itu adalah orang yang dalam kehidupan dunia ini mereka selalu berbuat kebaikan. Apa di antara ciri perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini agar kemudian di akhirat nanti kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang yang ketika hidup di dunia, ya, sedikit tidur di malam hari dan lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Artinya bahwasanya Allah ketika perintahkan kita untuk melakukan sholat malam, maka kita berupaya melakukannya. Betapapun kondisi kita berat, betapapun tantangan kita begitu besar, rasa ngantuk, rasa capek, lelah dan sebagainya, namun karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kita berupaya untuk memenuhi panggilan tersebut dan perintah Allah tersebut. Allah katakan dalam ayat yang lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman di dalam ayat itu, dan pada sebagian malam maka bertahajudlah kamu, salat malamlah kalian. Apa janji Allah ketika kita melaksanakan salat malam, dan itu adalah merupakan perintah Allah dan juga merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu? Maka Allah mengatakan
ketika salat malam itu kita lakukan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Moga-moga kelak kamu dibangkitkan pada makom yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makom yang terpuji adalah tempat tinggal yang paling baik di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam surat Az-Zariyat ini, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka, dan mudah-mudahan kita semua, orang-orang yang di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu sahur itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah juga dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang paling ringan adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah lagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita tambah lagi, kita mohon ampunan kepada Allah dan juga kita memohonkan ampunan bagi dosa-dosa orang beriman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Atau kita juga bisa membaca Sayyidul Istighfar, penghulu sekalian istighfar, komandannya para istighfar. Jadi istighfar itu ada penghulunya, ada yang paling agungnya, yang paling mulianya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pada kalimat Sayyidul Istighfar ini kita mengakui akan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kemudian kita juga mengakui akan segala khilaf dan salah kita. Karenanya itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang bertakwa yang kelak akan disediakan tempat tinggal terbaik, yaitu wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak yang harus ditunaikan, yang harus diberikan bagi orang-orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta-minta. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan pada permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat Allah menggambarkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang kelak akan diberikan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dan kita hubungkan dengan surat Qaf ayat yang ke 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Bahkan kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan Allah dekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa dalam jarak yang tidak seberapa jauh. Ya, bukan kita yang disuruh mendekat kepada surga, tapi surganya itu sendiri yang didekatkan oleh Allah kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa. Kita berharap, kita bermohon kepada Allah dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala amal kita yang sangat sedikit, dengan segala dosa dan kesalahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan Allah agar kemudian Allah berkenan mendekatkan surga kepada kita. Amin, Allahumma amin.
Kemudian kata Allah selanjutnya, ketika Allah mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Allah kemudian mengatakan lewat lisan para malaikat, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang selalu kembali kepada Allah dan selalu menjaga berbagai macam ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kaitkan di dalam ayat ini dan kita lengkapi ayat-ayat sebelumnya tadi dalam surat Az-Zariyat, maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika di dunia dia selalu kembali kepada Allah. Ada urusan apa kita berdoanya kepada Allah, kita memohonnya kepada Allah, ya. Baik pekerjaan itu yang ringan maupun pekerjaan itu yang berat, maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, maka kita selalu bermohon kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita akan merasakan suasananya ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita akan mengerjakan sesuatu. Kita bedakan bagaimana tatkala kita minta pertolongan kepada Allah dan kita mengabaikan permintaan pertolongan kepada Allah, maka kita akan merasakan suasana yang berbeda. Betapapun pekerjaannya sama, tapi ketika kita lakukan yang satu dengan memohon petunjuk dan pertolongan serta kemudahan dari Allah, sementara yang lainnya kita mengabaikan itu semua, maka tentu kita akan merasakan suasana yang berbeda tatkala kemudian apa yang kita ingin kerjakan itu kemudian berhasil dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, larangan-larangan Allah. Ya, kewajiban kita laksanakan dan larangan-larangan Allah kita berupaya untuk tinggalkan. Kemudian mereka juga adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada zat yang maha rahman. Kita tahu Allah adalah zat yang maha rahman, yang maha pengasih dan penyayang. Maka ketika kita meyakini Allah memiliki sifat seperti itu, maka harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun Allah itu ghaib, betapapun Allah itu kita tidak bisa lihat, tidak bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Wajah biqalbin munib. Kemudian mereka itu datang menghadap Allah dengan kolbu, dengan hati yang selalu kembali dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian yang Allah ungkapkan dan Allah ucapkan kepada mereka yang demikian itu dengan sifat-sifat seperti itu? Maka Allah perintahkan, udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Masuklah kalian dengan selamat ke dalam surga Allah, yang demikian itu adalah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan bagi mereka akan mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada hari itu mereka akan berada dalam suasana kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam hidup ini, ketaatan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah jaga, Allah pelihara kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membawa kepada kerugian kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
إلها واحدا ونحن له عابدون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Di akhir surat Al-Qamar, surat ke-54, Allah juga menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dalam surat Al-Qamar ayat 54, 55, dua ayat terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Orang yang bertakwa akan berada di taman-taman surga, kemudian berada di sekitar sungai-sungai yang ada di dalam surga. Ada sungai yang airnya air putih, air yang jernih, ada sungai yang berisi madu, ada berupa minuman arak tapi tidak memabukkan dan sebagainya dan sebagainya. Sungai susu. Kemudian Allah katakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa dia akan berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di akhirat adalah manakala kita dimasukkan ke dalam surga dan kita diselamatkan daripada api neraka. Semoga kita semua tanpa kecuali yang berada di masjid yang mulia ini kelak Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.